warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oke anak-anakku, silakan kalian lihat pelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran 5. Di situ ada gambar seorang anak. Sebelum dilanjutkan, kalian pernah tidak melihat buku-buku pada layar ini? Pernah membaca? Dan kemudian ini kalian pernah lihat atau pernah membelinya komik-komik yang seperti ini dan pernah membacakah? Nah, ini semua adalah karya seorang anak, yaitu Mudhiyah Fathila Khairunisa. Dia adalah pengarang buku komik. Dia itu anak kecil yang suka menulis. Karya-karyanya itu berbagai macam karya. Di sini ada karya-karya mereka. Ini data pribadi Mudhiyah Fathila Khairunisa. Dia lahir di Jakarta 14 Januari 2001. Orang tuanya yaitu Sinta, agama Islam, warga Indonesia. Nah, ini karya-karyanya. Buku komik KKP, yaitu Manusia Bunglon, dan kemudian banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh Mudhiyah. Di sini ada buku komik cerita kompilasi juga. Di situ banyak sekali karya-karyanya. Termasuk yang tadi di cover, itu cover-cover hasil karya komik Mudhiyah. Dia juga punya karya tulis puisi, cerita, dan kemudian banyak lagi karya-karyanya. Sebelum berlanjut, perhatikan. Penulis cerita anak mempunyai peran yang sangat penting bagi pendidikan anak-anak. Berikut ini adalah beberapa peran mereka. Nah, jika kita amati, yang pertama melestarikan budaya bangsa, kemudian membantu anak menjadi senang membaca, dan yang ketiga membantu anak mengenal sekitar dengan cara yang menyenangkan. Nah, dari ketiga manfaat ini bermuara pada memperkenalkan negara dan bangsa, ya, dan semua keunikannya. Jadi ketika kita menulis, otomatis tulisan kita akan dipublikasikan. Nah, setelah dipublikasikan akan dibaca oleh banyak orang, dan orang tersebut akan lebih mengenal apa yang kita tulis tersebut, termasuk latar belakang kita. Seorang penulis cerita anak merupakan salah satu pekerjaan seni sastra, karena ia merangkai kata-kata untuk menuangkan imajinasi dan pendapatnya tentang lingkungan sekitar agar orang lain dapat membaca dan merasakan hal yang sama. Tahukah kamu peran lain seorang penulis cerita anak yang kamu ketahui? Apakah manfaat membaca buku cerita anak untukmu? Apakah manfaat membaca untukmu? Nah, kira-kira manfaat membaca itu seperti ini. Peran lain seorang penulis cerita anak adalah memicu anak berimajinasi, membangun semangat anak, mendidik anak aktif dan kreatif, ya, dan mudah memfokuskan anak. Jadi ketika kita membaca, kita akan berimajinasi, ya, sesuai dengan apa yang tertulis dalam cerita yang kita baca. Kemudian manfaat membaca buku cerita anak yang lain adalah meningkatkan kemampuan berbahasa, melatih daya ingat, mengenalkan hal-hal baru, dan dapat mengembangkan daya imajinasi anak. Jadi ketika kita banyak membaca, otomatis kita memperbanyak kosakata, ya, kemampuan berbahasa kita menjadi bertambah. Selain itu kita juga memperkuat daya ingat. Nah, kira-kira manfaat membaca buku untuk kamu apa kira-kira? Ya, manfaatnya dengan membaca buku kita itu dapat mendapatkan ilmu, menambah wawasan, meningkatkan pemahaman, melatih kemampuan berpikir, dan dapat meningkatkan konsentrasi. Jadi dengan membaca
pemahaman kita, pengetahuan kita menjadi bertambah. Tidak hanya sebatas pada buku pelajaran saja, tapi juga buku-buku pengetahuan yang lain. Nah, puisi juga merupakan salah satu contoh karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan seringkali mempunyai makna yang dalam, menggunakan kalimat yang lebih pendek dibandingkan karangan. Nah, menjelaskan makna puisi. Nah, saatnya untukmu memulai membuat puisi tentang cita-cita. Nah, untuk itu lakukan hal-hal kita lanjutkan. Ini ada menjelaskan makna puisi. Yang pertama yaitu, bayangkanlah kamu berhasil menjadi seorang penulis cerita anak. Tuliskan sebuah puisi yang menceritakan kehebatan cita-cita itu, dan kemudian juga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari membaca buku cerita anak keragamanmu. Kemudian tentukan kata kunci dari gagasanmu dan tulis kalimat lengkap dari kata kunci tersebut. Kemudian rangkaikan menjadi puisi yang utuh. Gunakan kata-kata yang memiliki rima yang serasi. Terakhir, tuliskan makna puisi tersebut. Nah, tugas kalian, coba kalian bikin puisi asli karya kalian sendiri sesuai dengan rima yang kalian ketahui. Misalnya rimanya itu a atau api, kemudian dan seterusnya. Tidak usah banyak-banyak, sesuai yang ada di sini aja, yaitu 3 paragraf ya. Kalian bikin puisi sesuai dengan apa yang kalian bayangkan ya. Dan selanjutnya yaitu pembelajaran 6. Karena pembelajaran 5 dan 6 itu terlalu sedikit, jadi kita langsung gabungkan jadi satu. Sini ayo membaca. Oke, kita baca. Faisal bercita-cita ingin menjadi seorang polisi. Menjadi seorang polisi merupakan hal yang hebat dan mulia. Seorang polisi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, polisi juga bertugas menegakkan hukum, memberi perlindungan, mengayomi, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, betapa pentingnya peran polisi. Tanpa polisi, negara akan kacau karena tidak ada pelindungan hukum dan tidak ada ketertiban. Betapa hebatnya tugas polisi, bukan? Nah, perhatikan gambar, 3 gambar sini. Yang pertama yaitu seorang polisi yang sedang menyeberangkan nenek-nenek, dan kemudian ada juga yang seorang polisi yang sedang membantu adanya bencana kebanjiran, jadi mendorong motor. Nah, seorang polisi merupakan tugas yang mulia. Tidak saja dituntut fisik prima, namun juga harus terampil, sikap tegas, sopan, berwibawa, dan melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu ingin menjadi seorang polisi suatu saat? Kalau ingin menjadi polisi, jadilah polisi yang
bermartabat, beriman. Ya, jangan mentang-mentang kalian nanti jadi polisi, kalian seenaknya saja. Kalian harus lihat di sini, harus bisa melindungi, mengayomi, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Setelah ini kalian menulis juga, ungkapkanlah kehebatan polisi ke dalam sebuah puisi untuk memudah pekerjaanmu. Ikuti langkah-langkah berikut. Nah, di sini kalian yang pertama yaitu rencanakan puisimu terdiri atas 3 bait. Masing-masing bait terdiri atas 4 baris kalimat. Tentukan kata kunci dengan memilih kata sifat yang sesuai untuk menggambarkan kehebatan polisi. Lengkapi kata kunci yang telah kamu pilih agar menjadi kalimat. Pilihlah kata-kata yang bermakna indah dan memiliki rima yang sesuai. Tuliskan puisimu di selembar kertas dengan rapi. Kemudian bacakan puisimu di video, kemudian kirim ke Bapak ya, dengan karya kalian sendiri. Oke, itu aja untuk pelajaran hari ini. Minggu depan kita mencoba soal latihan akhir subtema 2 ya. Oke, cukup sekian dari Bapak. Apabila ada pertanyaan silakan bertanya. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.